apalagi dengan jabatan sebagai komisaris gitu. Mungkin banyak yang kaget. Ceritanya simpel sih. Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Sejumlah artis tanah air tidak hanya berkarir di dunia entertainment saja, bahkan ada beberapa artis diantaranya menjadi komisaris di emiten baik BUMN maupun swasta. Seperti halnya Ricky Harun hingga Abdi Sleng. Ini dia, daftar artis Indonesia yang jabat komisaris perusahaan besar. Ricky Harun. Pemilik nama lengkap Ricky Kilnadi Pratama ini diketahui saat ini menduduki posisi komisaris independen PT HK Metals Utama Tbk atau HKMU, menggantikan Aryo Widiwardono. Sementara komisaris utama dijabat oleh Aryo Widiwardono, menggantikan sosok Ngasijo Ahmad. Terpilihnya aktor tampan Ricky Harun menjadi komisaris independen di perusahaan yang bergerak di dalam bidang perdagangan, jasa, pengembang, dan industri besi, baja, dan besi holo tersebut diketahui tidak lepas dari kiprahnya dalam dunia entertainment tanah air. Kabar itu disampaikan langsung oleh anak Donna Harun melalui unggahan terbarunya di Instagram sambil mengucapkan terima kasih atas jabatannya yang diemban saat ini. Cinta Laura. Perusahaan-perusahaan besar di tanah air tidak ketinggalan menempatkan artis Indonesia dalam jabatan pentingnya. Sejauh ini terdapat beberapa nama artis terkenal Indonesia yang saat ini mempunyai jabatan sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan besar itu. Yang terbaru yaitu Cinta Laura Kill yang akhir bulan Juni lalu ditetapkan sebagai salah satu komisaris PT Project Mitra Perkasa Tbk atau OASA. Direktur Utama Maharaksa Biru Energi, Bobby Gafur Umar, menjelaskan terkait dengan urusan lingkungan, energi baru terbarukan atau EBT, dan bahkan urusan sampah dan limbah menuntut kepedulian segala lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kaum milenial, kalangan artis dan selebritis. Tidak banyak yang tahu bahwa artis blasteran yang satu ini sesungguhnya adalah sosok selebriti yang sangat peduli terhadap lingkungan. Wulan Guritno. Wulan Guritno menjabat sebagai komisaris di PT 5253 Tbk atau Lucky. Lucky, pemilik dan pengelola Lucky in the Sky atau Lucky in the Sky yaitu ruang rooftop di bidang makanan minuman F&B di kawasan SCBD, Jakarta. Lucky atau Lucky resmi listing di BEI pada 5 Mei 2021. Lucy melepas 337,50 juta saham dalam penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO, atau mewakili 32,61% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran ditetapkan yaitu 100 hingga total dana yang dihimpun dalam aksi korporasi ini senilai 33,75 miliar. Perseroan juga menerbitkan 236,25 juta waran seri 1 sebagai pemanis atau sebanyak 33,87% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Pada 2022, Lucky bakal membuka 2 outlet baru pada tahun ini. Direktur Utama 5253 Andaru Tahir menerangkan, perseroan tengah merampungkan pembangunan outlet ketiga yang berlokasi di Cikini dan outlet keempat berlokasi di Pantai Indah Kapuk. Kedua outlet tersebut direncanakan akan mulai dibuka untuk umum pada kuartal 2 2022 dan kuartal 4 2022. Sebelumnya, Lucky baru saja membuka outlet kedua yang berlokasi di Senayan Park pada Desember 2021 lalu. Raline Shah. AirAsia Indonesia menyatakan aktris Raline Shah diangkat oleh pemegang saham menjadi komisaris independen.
Hal itu diungkapkan oleh CEO AirAsia Indonesia Dendi Kurniawan kepada Kompas.com saat ditanya mengenai pengangkatan artis kelahiran Jakarta 4 Maret 1984 dalam jajaran manajemen maskapai. Dia merupakan seorang aktris dan model berkebangsaan Indonesia. Tinggal dan besar di Medan, Raline Shah dikenal ketika menjadi salah satu dari finalis Putri Indonesia 2008 dan menjadi putri terfavorit. Raline juga menempuh pendidikan tinggi di National University of Singapore atau NUS. Ia mengambil jurusan ilmu politik dengan gelar BA. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video berita heboh dan terupdate dari kami di sini. Sandra Dewi. Sekitar tahun 2014, Sandra Dewi merambah ke bidang properti. Artis cantik yang kini berstatus istri Harvey Moise itu menduduki 2 jabatan di perusahaan yang berbeda sebagai komisaris dan direktur. Saat itu Sandra bekerja di Tanjung Benoa, Bali dan Paramount, Serpong. Abdi Sleng. Penunjukan gitaris grup musik Sleng Abdi Negara Nurdin sebagai komisaris PT Telkom Indonesia dianggap lebih sebagai balas jasa ketimbang kemampuannya dalam bidang telekomunikasi, kata pengamat kebijakan publik. Dalam 2 kali pemilihan presiden 2014 dan 2019, Abdi Sleng, begitu sebutannya, dikenal sebagai relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo. Diduga faktor inilah yang melatari penunjukan sebagai komisaris perusahaan BUMN itu. Baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir telah mengangkat Abdi menjadi komisaris PT Telkom Indonesia Tbk Persero. Erick Thohir mengambil keputusan ini lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada Jumat 28 Mei 2021. Pengangkatan Abdi menarik perhatian publik sebab selama ini ia lebih dikenal lewat kiprahnya di dunia musik sebagai musisi sekaligus gitaris di salah satu personel band legendaris di Indonesia. Pemilik nama lengkap Abdi Negara Nurdin itu memulai pendidikan musik di sekolah milik Dwiki Darmawan pada usia 20 tahun. Abdi kemudian bergabung dengan sejumlah band seperti Flash, Interview, dan Elements pada posisi gitaris. Pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah 28 Juni 1968 ini pun bergabung dengan Sleng menggantikan posisi P pada 1997. Ia berhasil menampilkan penampilan terbaik dan melebarkan sayap menjadi penulis lagu hingga produser.